Ya, kita sambung lagi ayah dan bunda, tadi ada telepon. Nah, ketika kita merespon anak dengan segera, dengan cepat, ini akan memberikan efek yang lebih baik dibandingkan kita menunda-nunda, ya. Lalu kadang dalam memberikan respon ketika anak menangis, ya kita harus tahu ya, eh, tangisan ini karena tangisan takut, tangisan karena sendiri, tangisan karena lapar, ya, atau tangisan-tangisan yang lainnya, sehingga respon yang kita berikan juga tepat. Jangan sampai anak takut malah dikasih makan misalnya, ya. Nah, ini ada beberapa tanda yang ternyata sudah dihimpun oleh teman-teman psikologi dan teman-teman kedokteran juga tentunya. Bagaimana memilah-milah tangisan takut, tangisan lapar, ya, dan tangisan-tangisan yang lainnya gitu. Nah, bisa kita bahas jika ada kesempatan untuk membahas ini. Lalu ayah dan bunda sekalian, kenapa kelekatan ini harus kita bangun sedini mungkin ketika anak-anak kita masih kecil? Ya karena memang kelekatan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu yang lainnya yang mempunyai arti khusus. Nah, hubungan yang dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman, walaupun figur lekatnya tadi tidak tampak dalam pandangan anak. Ya, jadi meskipun ibunya itu sedang keluar atau sedang bekerja misalnya, yang ibunya bekerja atau ayahnya sedang bekerja, ya anak ini memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Walaupun figurnya tidak ada, kadang biasanya manggil-manggil namanya, nyari orangnya. Ini salah satu contoh ketika anak-anak kita memiliki kelekatan yang besar dengan kita. Nah, sebagian besar anak telah membentuk kelekatan dengan pengasuh utamanya atau primary caregiver dalam usia sekitar 8 bulan dengan proporsi 50% pada ibu dan sekitar 33% pada ayah. Tapi ayah jangan bersedih, kok cuma 33, ya. Ayah tidak usah bersedih. Ini penelitian. Dan penelitian ini tidak terus-menerus general seluruh manusia. Ada mungkin kelompok-kelompok yang berbeda, ayahnya 50%, ibunya 30%. Ada juga yang sama-sama 30%, ada yang 50%-nya malah pengasuhnya, ada. Lalu bagaimana meningkatkan ini? Tentu memperbanyak interaksi dengan mereka, dengan anak-anak kita. Tadi ketika bayi gimana sih meningkatkan attachment? Ya tadi kita harus segera merespon. Kita memberikan respon yang tepat terhadap sinyalnya atau tangisannya itu tadi, sehingga ini akan meningkatkan trust, kepercayaan bayi kepada kita dan meningkatkan kelekatan kepada kita sebagai orang tua. Kelekatan terbentuk melalui sebuah proses, bukan sesuatu yang terjadi serta-merta alamiah saja. Memang betul ada faktor alamiah, secara natural itu bisa terjadi, tapi tidak optimal. Apalagi kalau kita tidak aware, tidak memahami itu, dan kita mengabaikan, melewatkan hal ini, perkembangan ini begitu saja. Dampaknya apa ya? Dampaknya anak tidak memiliki ikatan secara emosional kepada kita sebagai orang tua. Anak jadi acuh tak acuh, cuek, tidak mau mengerti kondisi orang tuanya dan semisalnya. Lalu bagaimana ciri anak-anak yang dapat dikatakan lekat dengan orang tuanya? Nah, maka para ahli itu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan beberapa cirinya. Yang pertama, mereka secara fisik dekat, suka ngintil ya kalau bahasa Jawa itu, suka ngikut. Ibunya kemana diikutin, bahkan kamar mandi pengen ikut gitu ya. Mungkin bunda sering mengalami ini ya, yang sering berinteraksi dengan anak-anaknya. Jadi ke warung apalagi ikut gitu ya. Jadi secara fisik dekat sekali dengan kita. Ayahnya kalau dekat sama ayah misalnya, ini dekat sekali sama ayah. Ayahnya baru datang kerja tuh langsung teriak ayah, dan ini biasanya para ayah ini mengalami kegembiraan yang luar biasa dan tidak bisa dijelaskan oleh teori manapun ya kegembiraannya. Ketika pulang kerja capek lalu disambut dengan panggilan abi, abadi, wah ini gembiranya masya Allah, senang banget. Dan ini merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan dan dirindukan kelak.
Maka jangan melewatkan hal ini, kita juga sambut walaupun capek. Iya, gitu ya, walaupun capek kita sambut. Ini hal yang langka. Tidak semua anak seperti ini kepada ayahnya. Maka mari kita sebagai ayah maksimalkan peran kita sebagai ayah, sehingga kalau anak-anak kita ini bisa mengambil banyak faedah dari kita sebagai ayah. Kadang apa yang diberikan oleh ayah ini akan membekas dalam hati sampai dewasa. Dan ini sudah banyak dicontohkan ya, seperti kisahnya Luqman Al-Hakim ya, dan faedah-faedah yang lainnya. Ternyata ayah ini memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kesalehan anak-anak kita. Dan secara psikologis banyak sekali penjelasannya. Mungkin kita perlu membuat sesi father parenting ya, apa saja yang bisa ayah berikan kepada anak-anaknya, baik secara psikologis, kognitif maupun secara perilaku. Ternyata sangat signifikan. Maka sungguh perlu figur ayah pengganti jika ternyata ayah telah tiada atau ayah perannya tidak ada. Anak sampai harus butuh figur pengganti. Kalau tidak ya banyak hal yang miss atau hilang dari anak-anak tersebut. Dan biasanya anak yang lekat ini secara fisik kalau berpisah menjadi cemas, ayahnya pergi kerja itu nangis. Ini hal yang wajar, orang tua tidak perlu khawatir, hanya diberi pengertian saja. Ketika mereka telah selesai, telah reda nangisnya, ibu bisa menenangkan. Dek, misalnya gini, dek, ayah bekerja, insya Allah ayah bekerja karena ayah ingin dapat pahala dari Allah gitu. Jangan dibilang ayah bekerja untuk adik, jangan. Kadang kita sebagai orang tua sering sekali bilang seperti itu. Kita ini bekerja untuk kamu loh. Ini adalah perkataan yang kurang tepat. Kita meniadakan Allah di sini. Seharusnya ayah dan bunda bekerja itu ya demi mendapatkan pahalanya Allah gitu. Ya, jadi ada hal yang kita tidak lupa dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan atau syariatkan. Jadi dikenalkan sedini mungkin mereka dengan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka terbiasa dan menjadi cinta. Namun ingat, pengenalan, pemaparan tentang Allah dan Rasulnya ini harus dengan hal yang menyenangkan, sehingga akan terekam dalam ingatan mereka bahwa syariat Islam ini menyenangkan. Jangan sampai membuat mereka merasa berat di usia-usia awal, karena mereka akan mudah mempersepsikan yang berbeda. Kalau kita mungkin sebagai orang tua sudah terbiasa, tapi sebagai anak-anak tentu ini belum terbiasa. Lalu ciri yang kedua, tadi kan secara fisik dekat. Yang kedua, menjadi gembira dan lega ketika figur lekatnya kembali. Jadi kalau ada figur lekat itu bahagia mereka. Wah, capernya luar biasa. Ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, biasanya gitu. Wah, jadi aktif. Makanya kalau ada bunda di rumah, anaknya jadi keliling-keliling aktif, teriak-teriak, itu karena bahagia. Karena ada figur lekatnya. Jadi ayah dan bunda perlu mengurangi kekhawatiran. Mereka mungkin, oh ini anak-anak ADHD. Oh jangan sampai kita mudah mendiagnosa anak jadi ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Jangan, bahaya sekali. ADHD ini ada kriterianya, ada panduan diagnosisnya yang harus panjang analisisnya. Dan ADHD ini merupakan sebuah gangguan perilaku yang perlu penanganan intensif ya. Tapi kalau anak baru aktif naik meja, lari, lompat-lompat, ini hal yang wajar di usia 4 tahun 5 tahun ya. Karena mereka baru bisa menguasai kemampuan itu, sehingga mereka mampu mencoba untuk mengekspresikannya, coba untuk menunjukkannya kepada orang-orang yang dia sayangi, seperti bundanya, ayahnya, atau temannya ya. Dan kita sebagai orang tua alangkah baiknya mengapresiasi, wah hebat ya sudah bisa lari. Tapi ya, ada tapinya. Di sini kita bisa memberikan faedah. Tapi adik, kalau lari kan nanti kalau tidak hati-hati jatuh. Kalau jatuh kan sakit ya kakinya atau tangannya atau luka. Hati-hati. Larinya kalau ada hal-hal penting saja gitu. Jangan katakan jangan lari. Nah, ini akan terekam dalam benak mereka. Lari itu hal yang buruk. Lari itu hal yang tidak baik. Padahal kita butuh lari nantinya. Nah, tadi dipuji dulu saja. Lompat-lompat naik di kursi. Wah, sudah bisa manjat ya, hebat ya. Waduh, kuat ya adik bisa manjat. Nah, sekarang turun dulu yuk. Nah, kalau naik di meja ini kan nanti mejanya jadi kotor. Nanti kalau adik tidak hati-hati kepleset jadi jatuh. Jadi
naik di kasur aja ya, nah gitu, dipindah, dia alihkan kepada hal yang lain. Bukan kita memotong kreativitas mereka atau inisiatif mereka, tapi kalau langsung jangan naik, ini secara psikologis akan buruk bagi anak. Nah, ini yang dimaksud kata jangan dalam psikologinya, bukan jangan dalam arti universal. Kadang kita salah memaknai, oh di psikologi itu nggak boleh pakai jangan. Boleh, untuk hal-hal yang syariat terutama, ya. Jangan engkau mendekati zina, itu boleh. Jangan engkau mempersekutukan Allah, itu boleh, ya. Jangan engkau berkata-kata kasar, itu boleh ke anak-anak, ya, ya dan bunda. Jadi perlu ada perinciannya seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, anak itu akan orientasinya tetap pada figur lekatnya. Jadi tadi kalau secara fisik dekat, terus anaknya gembira kalau ada figur lekatnya. Dan yang ketiga, anak itu suka melihat-lihat, mencuri-curi pandang kepada figur lekatnya meskipun jaraknya jauh dan tidak saling berinteraksi. Misalnya bundanya lagi makan di meja, anaknya di ruang tengah atau di ruang tamu, mereka akan melihat-lihat ibunya untuk memastikan bahwa ibunya itu di sana melihat mereka. Ini adalah beberapa ciri yang dapat kita lihat kepada anak-anak kita dan kita praktekkan apakah benar demikian. Kalau ini terjadi pada kita, alhamdulillah, berarti anak-anak itu memiliki kelekatan yang cukup baik kepada kita. Nah, gimana ayah dan bunda di rumah? Apakah anak-anak demikian? Nah, hati-hati kalau anak-anak sampai jadi pasif, jadi tidak peduli, ayahnya datang tidak peduli, ibunya ada tidak peduli, ya, cuek. Nah, ini berarti kelekatannya tidak terbangun dengan baik. Makanya oleh karena itu hati-hati dalam memberikan gadget kepada anak-anak kita di usia-usia yang belum harusnya megang gadget. Nanti kelekatannya justru sama gadgetnya. Sama kayak mungkin kita sebagai orang tua kalau pagi yang dicari bukan pasangannya, tapi malah gadgetnya. Nah, ini kelekatannya sama gadget malahan. Nah, akhirnya ketika orang tua datang, ya anak jadi malas tahu. Ayahnya datang, ya, ibunya ada di dekatnya, anaknya malas tahu, cuek aja karena gadget jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan. Nah, ini kalau dalam beberapa teori psikologi ini kurang baik ya dan bunda. Karena dalam gadget, HP atau televisi ini banyak hal yang tidak baik kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Salah satunya adalah dalam gadget itu ada elemen gerakannya, ada warnanya, ya, ada suara, terus apalagi ya, ada 5 tapi kayak lupa ya. Nah, ada 5 elemen ini, banyak sekali ya ayah dan bunda. Nah, maka kalau di luar elemen itu misalnya cuma ada suara aja, anak jadi kurang menarik. Ada gerakan saja, anak jadi kurang menarik. Nah, sehingga nanti aktivitas menggambar, mewarnai ini menjadi tidak menyenangkan. Aktivitas main boneka, main robot-robotan jadi tidak menyenangkan karena handphone, gadget jauh lebih menyenangkan. Nah, nanti khawatirnya kalau putra dan putri kita sampai ketagihan dan ketergantungan pada gadget. Apalagi game-game saat ini kan banyak. Namun negatifnya game-game itu menyajikan kadang karakternya itu yang karakternya tidak sesuai dengan syariat ya. Kadang terlalu vulgar. Nah, ini akan menimbulkan rasa seksual ya, karena di usia 7 tahun energi seksual ini sudah muncul, sehingga ketika dipaparkan dengan itu ini akan menjadi kurang baik, apalagi minimnya pendidikan seks atau sex educationnya itu oleh orang tua, sehingga anak-anak kita menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu Kak Yogi dan teman-teman psikolog lainnya sering mendapati kasus seperti ini, seksual ini di SD ya, dan itu nggak cuma 1-2, cukup banyak ya dan bunda. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ini adalah pelajaran untuk kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan gadget. Biarkanlah kita saja sebagai figur lekatnya mereka, jangan yang lainnya dulu, nanti saja yang lain-lain itu kalau anak sudah remaja. Begitu ayah dan bunda sekalian.